Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Betungkat ke adat basa, Bepegai ke pengatur perkara. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Saida, Kepala SMP Negeri 3 Ambalau, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya tentang kepemimpinan kolaboratif sebagai penggerak transformatif pendidikan di daerah 3T. Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing. Namun demikian, pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata sampai ke pelosok negeri, terutama di daerah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan terdepan. Oleh sebab itu, Kepala Satuan Pendidikan yang bertugas di daerah 3T memiliki peran penting bukan hanya sebagai tenaga administrator, melainkan sebagai motor penggerak transformasi pendidikan. Kepemimpinan kolaboratif menekankan pada pentingnya kerjasama dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, komite, dinas pendidikan, bahkan pihak eksternal seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun mitra lainnya. Sebagai penggerak transformasi pendidikan, saya meyakini bahwa kepemimpinan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab untuk melayani dan menginspirasi. Untuk itu, melalui pendekatan kepemimpinan kolaboratif, saya berusaha menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk maju bersama menghadirkan perubahan yang nyata. SMP Negeri 3 Ambalau senantiasa berusaha menyesuaikan diri dan melakukan pembaharuan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan konsisten di satuan pendidikan. Upaya ini diwujudkan melalui visi sekolah yang sejalan dengan harapan pemerintah. Adapun visi SMP Negeri 3 Ambalau adalah berdikari, berbudaya, religius, inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing. SMP Negeri 3 Ambalau terletak di Desa Nengakermoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai sekolah yang berada di penghujung aliran Sungai Melawi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal, maka wilayah ini dikategorikan sebagai daerah sangat tertinggal yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai yang ekstrim dengan menggunakan perahu motor dan speedboat. Perjalanan menuju sekolah dari pusat kabupaten memerlukan waktu yang lama dan biaya perjalanan yang sangat tinggi. SMP Negeri 3 Ambalau hanya memiliki 10 orang guru dan 3 orang tendik, 2 PNS, 4 P3K, 4 honorer sekolah. Dengan murid hanya berjumlah 62 orang, mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu, sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani ladang berpindah dengan pendidikan dan kepedulian terhadap pendidikan anak yang relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya mutu pembelajaran, angka kehadiran murid tidak stabil, dan minimnya partisipasi serta kepedulian masyarakat dalam mendukung pendidikan. Berawal dari kegelisahan ini, sebagai seorang pendidik yang sudah mengabdi 17 tahun 8 bulan di SMP Negeri 3 Ambalau ini, saya dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, di antaranya satu, akses stabilitas yang sulit karena sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kondisi sungai, serta jarak tempuh yang jauh, medan yang sulit, dan biaya transportasi yang tinggi. Infrastruktur pendukung pembelajaran yang tidak memadai seperti laptop, printer, LCD proyektor, akses internet, dan listrik sama sekali belum tersedia. Yang ketiga, keterbatasan tenaga pengajar. Mencari guru yang mau bertugas di sini sangatlah sulit. Banyak guru yang tidak mampu bertahan lama karena situasi geografis. Yang keempat, dukungan orang tua murid atau masyarakat yang rendah. Untuk menjawab tantangan tersebut, berikut beberapa aksi maupun usaha yang saya lakukan di antaranya. Yang pertama, membangun kolaborasi dengan guru, orang tua murid, komite, masyarakat, pemerintah desa, dinas pendidikan, pemerintah daerah, pihak puskesmas, pastoran, dan dunia usaha. Kepala sekolah berkomunikasi aktif dan terbuka dengan semua pihak. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah. Saya memulai dengan membangun hubungan yang kuat antara kepala sekolah, guru, dan staf dengan mengadakan pertemuan rutin dengan mengedepankan keterbukaan, reflektif yang tidak hanya bersifat formal tetapi sebagai forum berbagi ide, inspirasi, dan keluh kesah. Saya menciptakan ruang belajar dan berpendapat yang aman dan membangun semangat kekeluargaan untuk saling menguatkan, terus melakukan diskusi, akan fasilitas pendukung pembelajaran. Sekolah menyiapkan internet seperti Starlink, genset, panel surya, laptop, dan printer, serta LCD proyektor.
Yang keempat, memperkuat Kombel dengan program baru yang lebih terstruktur dan terorganisir yang diberi nama Galeri Guru Aktif Belajar Sehari. Galeri ini hadir guna menciptakan budaya belajar guru dalam upaya menjalin kolaborasi, refleksi guna menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, berkualitas, dan bermakna. Berikutnya, konsisten melakukan supervisi akademik berbasis coaching, dan yang terakhir, berkolaborasi dengan murid dalam menyusun program yang berpihak pada murid, diantaranya Gemar Mendengar Cerita Rakyat, Jumat Sehat dan Berkah, Sabtu Bersih, Pramuka, Cibuloka, Paskibraka Sekolah, dan OSIS. Pemimpinan kolaboratif ini telah berjalan selama 2 tahun. Maka dari itu, sekolah perlu melakukan evaluasi mendalam atas beberapa aksi yang kami lakukan. Ada beberapa dampak positif yang mulai terlihat secara nyata, diantaranya keberhasilan kolaborasi dengan guru, orang tua murid, komite, masyarakat, pemerintah desa maupun daerah, dan pihak puskesmas, pastoran, dan dunia usaha. Semua pihak yang awalnya tidak peduli terhadap pendidikan kini mulai terlihat. Semua ekosistem sekolah bergerak dan bergotong royong memajukan sekolah. Terbangunnya lingkungan belajar yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, terciptanya budaya belajar yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, sekolah berhasil mendapatkan dana BOS kinerja untuk pertama kalinya, terjadinya peningkatan pada nilai raport pendidikan, tersedia fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai seperti sekolah sudah melaksanakan NBK secara mandiri di sekolah dan sudah 2 tahun berturut-turut menjadi tuan rumah pelaksanaan NBK untuk 13 SD di wilayah tersebut. Kolaborasi antar guru semakin terjalin erat dan harmonis, terbangunnya budaya keterbukaan dan semangat untuk terus belajar. Guru sudah mampu menggunakan teknologi sebagai media dan sumber belajar. Sekarang setelah saya bersekolah di SMP Negeri 3 Ambalau dan atas bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Saida, saya merasa lebih semangat, ceria, dan bisa belajar dengan baik. Merasa Ibu Saida patut saya jadikan contoh untuk masa depan saya selanjutnya. Perjuangan dan ketulusan Ibu Saida sebagai kepala sekolah, beliau tidak hanya menjadi pemimpin dengan bijak tetapi juga memperjuangkan saya yang dulunya sebagai honorer. Dengan berkat dukungan dan bimbingan semangat dari beliau, saya akhirnya lulus P3K pun menyelesaikan sertifikasi guru. Semua pencapaian ini tidak terlepas perhatian dan perjuangan Ibu Saida yang terus mendorong saya untuk maju. Bahwa dulu anak saya sangat tas dan kurang sekali baik dari segi pengetahuan dan karakternya. Telah dengan kerjasamanya dan keterbukaannya terhadap orang tua murid dan juga para guru, mereka telah membentuk sebuah keteladanan. Beliau sangat menekankan kedisiplinan sehingga anak-anak terbangun karakter dan punya tanggung jawab yang lebih baik dan bertanggung jawab tinggi terhadap baik proses belajar mengajar maupun dalam kehidupan mereka berinteraksi. Beliau sangat terbuka dengan orang tua murid. Kegiatan sekecil apapun di sekolah, mereka melibatkan orang tua murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Sigit Sugiarto MPD selaku pengawas pembina di SMP Negeri 3 Ambalau. Dengan ini sepenuhnya saya menyatakan bahwa Ibu Saidah SPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Ambalau di tengah keterbatasan, kesulitan, serta tantangan yang ada, baik itu letak geografis, akses sosial maupun sumber daya, dengan penuh dedikasi, dengan semangat juang yang tinggi, mampu menjalin kolaborasi yang sangat baik dengan seluruh mitra sekolah, baik itu para guru, komite sekolah, orang tua, serta para murid, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan sekolah, baik itu sumber daya guru, murid, serta terlaksananya berbagai program sekolah. Saya berharap Ibu Saidah tetap berjuang di tengah keterbatasan serta kesulitan yang ada, sehingga mampu membawa SMP Negeri 3 Ambalau yang lebih baik.